Ya, pemirsa, saya baru saja mendapatkan kabar dari rekan saya, Yohana Margareta, yang sekarang berada di salah satu hotel di Jakarta. Ada satu informasi atau kegiatan menarik, yaitu mengenai perjalanan Marco Polo Napaktilas. Nah, lebih lengkap lagi mengenai apa sebenarnya peristiwa ini, kita akan langsung bergabung bersama Yohana Margareta. Yohana, silakan. Seperti apa sebetulnya Marco Polo Napaktilas ini? Ya Prabu, tentu saja nama Marco Polo tidak asing bagi kita semua, di mana Marco Polo sendiri terkenal sebagai seorang pedagang dan juga petualang pada era tahun 1200 atau 1300-an, yang dimana perjalanan Marco Polo ini banyak sekali hal-hal menarik dan juga aneh di wilayah-wilayah Asia dan juga khususnya Indonesia. Marco Polo sendiri juga merupakan seorang pelopor bangsa Barat dalam perdagangannya untuk hijrah ke wilayah-wilayah Asia khususnya Indonesia. Dan di Indonesia pada kali ini terdapat sebuah tim atau kelompok pecinta alam yang suka sekali tantangan-tantangan akan kembali melakukan napaktilas perjalanan Marco Polo dari Asia dan start dari Indonesia nanti dan berakhir di London, Inggris. Nah, saat ini telah hadir bersama saya pagi ini ada Pak Heru Suprapto dari YP, yaitu kelompok pencinta alam Indonesia, dan juga ada Direktur Pemberitaan Metro TV Surya Pratomo, di mana memang Metro TV menjadi salah satu pendukung dari kegiatan peliputan napaktilas dari Marco Polo ekspedisi kali ini. Dan di sini juga ada Mas Bucek, Mas Henry, dan ada Mas Andika di sana. Yang nanti akan menjelaskan kepada kita sebenarnya bagaimana konsep perjalanan dari ekspedisi Marco Polo ini. Mungkin kepada Pak Heru, Pak, sebenarnya apa sih yang menginspirasi dari kegiatan ekspedisi Marco Polo ini, Pak? Ini adalah sebuah langkah lanjut sebetulnya. Dari sebuah pelatihan bagi anggota YP yang sempat mengalami program lintas budaya di Inggris, UK untuk 3 minggu. Kemudian sebagai langkah lanjutan untuk membuka cakrawala masalah nasionalisme dan sebagainya, kita kreasikanlah satu perjalanan ekspedisi Marco Polo. Mengapa ini yang kita pilih? Karena kita coba membuktikan bahwa Marco Polo juga membawa merchandise atau rempah-rempah yang berasal dari Indonesia. Bila nanti di dokumentasi yang akan kita temukan di Guangzhou atau di Venice, akan ada daftar muatan yang dibawa Marco Polo, itu ada cengkeh dan pala misalkan, maka itu membuktikan bahwa Marco Polo juga melakukan trading dengan rempah-rempah yang berasal dari Indonesia. Nah, ini kita bawa generasi muda untuk melakukan itu. Oh ya, jadi siapa saja nanti yang akan terlibat di dalam perjalanan ekspedisi Marco Polo ini, Pak? Kita tekankan pada generasi muda yang umurnya antara 23 sampai 25. 25 ya? Betul. Oke, kemudian kepada Bung Tommy. Dan ini mobil yang nanti akan digunakan ya? Ada berapa mobil, Mas Andika? Kita akan menggunakan 4 Grand Fortuner 4x4. Kita akan siapkan untuk memang kondisinya untuk ekspedisi jarak panjang. Dan kita akan startkan 4 mobilnya ini berbarengan dari Jakarta. Terus kemudian, apa sih sebenarnya persiapan yang telah dilakukan oleh tim sendiri, baik dari sisi fisik maupun mental dari para pesertanya sendiri? Pada dasarnya kalau untuk fisik dan mental, kita kan memang ada seleksi untuk para peserta yang akan berangkat. Jadi untuk itu memang akan kita batasi, kita punya standar sendiri siapa yang akan kita berangkatkan. Tapi yang lebih banyak persiapannya sebenarnya kita banyak mempersiapkan untuk kendaraannya, baik dari stikernya, baik dari kaki-kakinya. Cuman ada beberapa parts dari Toyota yang tetap kita pertahankan, karena memang pada dasarnya mobil ini mumpuni untuk kita bawa pergi. Oke, kemudian Pak Heru, ini tadi saya juga melihat sedikit data ya, jaraknya kan sekitar 27.000 ya, jauh sekali memang. Gitu. Jadi memang harus ada persiapan ekstra. Oke, tadi secara teknis sudah dijelaskan Andika, mungkin ada persiapan-persiapan khusus lain yang? Secara khusus saya kira nggak ada, karena pada dasarnya teman-teman itu adalah pendaki gunung. Oke. Jadi mereka secara normal condition pun sudah memiliki endurance yang saya kira cukup baik. Jadi jarak tempuh 90 hari di dalam kabin mobil itu aja yang mungkin akan harus dipelajari, apakah menimbulkan impact fisiologis atau enggak, karena selama 90 hari berada di dalam satu kanopi itu satu hal yang kita juga belum tahu. Jadi nanti setiap perjalanan, setiap navigator itu punya buku jurnal, mereka akan mencatat segala macam hal yang terjadi di dalam mobil itu,
maupun perjalanan. Nah, moga-moga itu bisa menjadi material untuk menjadi bahan pelajaran secara psikologis orang yang dikungkung di dalam mobil selama 90 hari, impact psikologisnya apa. Kita juga belum tahu. Kita akan coba dalam eksperimen ekspedisi ini. Jadi memang banyak sekali eksperimennya, nanti bisa digali ya hasilnya nanti akan seperti apa. Terus kemudian Kalau persiapan yang paling pusing sebenarnya Mbak risetnya sebenarnya, karena kita harus riset literatur mengenai Marco Polo dari A sampai Z, dari tahun dia berangkat sama keluarganya sampai dia sampai ke Indonesia. Proses riset itu yang kita dibantu oleh Pak Tri dan teman-teman dari Metro TV untuk benar-benar kita ya keabsahan masing-masing kota yang akan kita lewati, masing-masing kota yang akan kita singgahi, itu kita cek sedetail mungkin gitu. Itu justru riset itunya yang menurut saya mengenai Marco Polo-nya lumayan rumit. Begitu ya. Kemudian dari kesiapan dari tim dari Metro TV sendiri untuk mengawal perjalanan ini seperti apa nih Bung Tommy? Kita sudah siapkan 2 orang yang akan ikut dalam timnya Andika dan YP ini, dan mereka akan membuat reportase setiap hari. Dan kita ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini bukan perjalanan yang main-main. Ini yang dikatakan oleh Pak Heru ini punya muatan banyak hal, ya kan, persoalan sejarah.